Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dia Mas Jura. Di sini saya akan membuat video yang sama dengan video saya sebelumnya, namun dengan judul yang berbeda. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan atau materi yang bakal saya bahas, di sini saya akan mengingatkan buat kalian siapapun itu yang melihat dan menonton video saya ini. Pertama ya jangan lupa like dan dipelajari gitu ya kan. Tapi saya juga bakal mengingatkan buat kalian yang keluar rumah tetap menjaga protokol kesehatan untuk selalu memakai masker dan berjaga jarak saat keluar rumah, dan sepulangnya kalian juga harus selalu cuci tangan. Jangan sampai nggak cuci tangan karena virus itu bisa datang kapan aja dan di mana aja. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang alat indera. Nah, sebelumnya siapa sih yang nggak tahu alat indera ya kan? Karena dari kita TK pun kita sudah dipelajari tentang alat indera gitu. Ya, walaupun belum terlalu dalam mempelajarinya, tapi setidaknya dikit banyaknya kita sudah mengetahui apa itu alat indera. Dan di SD juga kita selalu mempelajari alat indera. Nah, waktu SD kita itu tahu alat indera itu dia itu sering disebut dengan panca indera. Mengapa demikian? Karena dia terdiri atas 5 bagian indera. Yang pertama itu ada alat inderanya itu mata, kedua hidung, tiga telinga, keempat lidah, dan kelima itu ada kulit. Dan masing-masing bagiannya juga itu memiliki fungsi tertentu. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang alat indera. Yang pertama itu ada alat indera penglihatan atau mata. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dan fungsinya. Yang pertama itu dia memiliki bagian yaitu kornea mata. Kornea mata ini dia berfungsi untuk menerima cahaya langsung yang masuk ke dalam mata kita. Yang kedua itu dia ada iris mata. Iris mata itu berfungsi untuk menebal dan menipis. Yang ketiga itu dia ada pupil mata. Pupil mata itu berfungsi untuk mengatur banyak dan sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Yang keempat itu dia ada lensa mata. Lensa mata ini dia memiliki daya akomodasi. Daya akomodasi ini adalah kemampuan untuk mencembung dan memipihkan lensa mata kita. Yang kelima itu ada retina mata. Dia itu berfungsi untuk menangkap cahaya yang akan diteruskan menuju syaraf mata. Yang keenam itu ada syaraf mata. Itu dia berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya yang akan diteruskan ke syaraf pusat pada otak. Nah, jadi bagian-bagian dari mata itu bekerja sama dengan otak kita sehingga kita dapat melihat gitu. Nah, jadi buat kalian jagalah mata, rawatlah mata sebaik mungkin. Mungkin dengan kita mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran yang banyak mengandung vitamin, apalagi vitamin C. Nah, itu bisa membantu kita untuk merawat mata kita. Kalau nggak kita siapa lagi gitu ya kan? Jadi buah yang mengandung vitamin C itu sangat banyak, termasuk jeruk, kiwi, pepaya, dan buah lainnya masih banyak lagi. Masuk ke slide selanjutnya yaitu penyakit dan kelainan pada bola mata. Nah, pertama saya akan menjelaskan penyakit apa saja yang ada pada bola mata. Yang pertama itu ada rabun ayam. Namanya memang agak aneh gitu ya kan, tapi memang ada nama itu rabun ayam. Rabun ayam itu disebabkan karena kita itu kekurangan vitamin A. Maka dari itu kita harus banyak mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin A. Nah, contohnya itu seperti mangga, pepaya, semangka, dan buah lainnya yang masih banyak mengandung vitamin A. Yang kedua itu dia ada namanya glaukoma. Glaukoma ini penyakit pada cairan bola mata. Pada cairan bola mata ini dia itu disebabkan karena tekanan pada bola mata kita. Nah, yang ketiga itu ada trachom. Dia itu disebabkan karena adanya penyakit atau virus yang mampu dan merusak mata. Yang keempat itu ada katarak. Katarak juga seperti itu, dia itu dapat merusak mata kita.
Nah, ada juga kelainan pada mata. Yang pertama itu ada miopi. Miopi ini adalah rabun dekat. Kita mungkin nggak asing dengan kata rabun dekat ya kan. Nah, yang kedua itu ada hipermetropi. Hipermetropi itu adalah rabun jauh. Dia itu bisa dicegah atau bisa diatasi dengan kita menggunakan kacamata yang kacanya itu atau lensanya itu cembung. Yang ketiga itu ada presbiopi. Presbiopi ini adalah rabun dekat dan rabun jauh. Rabun dekat dan rabun jauh ini juga sama kayak yang ketiga tadi. Nah, yang keempat itu ada astigmatisme. Nah, rabun ini yang disebabkan oleh kelengkungan lensa pada mata yang tidak merata. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja mata. Cara kerja mata itu cahaya itu akan masuk ke mata kita, menembus kornea mata oleh pupil. Nah, cahaya yang masuk ke dalam mata kita itu akan diatur banyak sedikitnya. Lalu dari lensa mata, dari cahaya yang masuk ke mata kita itu akan diteruskan ke lensa mata. Nah, oleh lensa mata akan diteruskan pula dia menuju ke selaput bening atau kornea dan ditangkap oleh retina, lalu disampaikan ke saraf otak, saraf pusat mata. Maka dari itu, kita dapat melihat suatu benda yang ada di luar mata kita. Selanjutnya itu masuk ke alat indera yang kedua, yaitu alat pendengar atau telinga. Nah, alat pendengar ini dia itu mempunyai, atau telinga ini dia mempunyai 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar itu dia terdiri atas daun telinga, daun, dan lubang telinga. Yang kedua itu ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri atas gendang telinga. Ada tiga tulang pendengar dan saraf Eustachius. Yang ketiga ini ada bagian dalam. Bagian dalam ini terdiri atas tiga saluran setengah lingkaran. Ada rumah siput, ada tingkap jorong, ada tingkap bundar, ada saraf pendengaran dan alat keseimbangan. Nah, selanjutnya masuk ke penyakit pada telinga. Penyakit pada telinga ini ada 2. Yang pertama itu tuli. Tuli ini disebabkan oleh pecahnya selaput pendengar. Yang kedua itu ada gangguan saraf pendengar. Yang ketiga itu ada hancurnya tulang pendengar. Nah, yang kedua ini penyakitnya itu adalah titis media atau sering disebut orang tuh dengan conge gitu. Nah, penyakit ini tuh adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau virus di bagian telinga tengah kita. Nah, dianya ini ditandain dengan keluarnya nanah di bagian dalam telinga kita ini. Nah, itu disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi, itu ada 2 macam penyakit pada telinga kita. Jadi, kita harus pandai-pandai untuk merawat telinga kita. Harus rajin-rajin kita membersihkannya supaya tidak menjadi penyakit yang kita tidak inginkan. Selanjutnya itu masuk ke cara kerja telinga. Nah, cara kerja telinga ini dimulai dari suara yang diterima oleh telinga bagian luar kita atau disebut dengan daun telinga. Nah, suara yang ada di sekitar kita yang diterimanya, lalu dia itu dimasukkan ke telinga bagian tengah melalui tiang telinga. Nah, dari tiang telinga itu kan, jika dia udah masuk suaranya, suara itu akan dirubah menjadi getaran yang akan disalurkan menuju tulang pendengaran. Nah, dari tulang pendengaran itu dia dibantu dengan gendang telinga kita. Jadi setelah itu baru diteruskan menuju saraf otak, langsung kita bisa dapat mendengarnya gitu. Jadi cara kerjanya itu juga berhubungan atau bekerja sama dengan otak, sehingga kita bisa dapat mendengar sesuatu atau bunyi-bunyi di luar sana gitu. Nah, alat indera yang ketiga itu adalah alat indera pembau atau hidung. Nah, hidung itu mempunyai 2 lubang hidung. Nah, di kedua lubang hidung itu terdapat bulu hidung yang berfungsi atau berguna untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Maka udara yang masuk ke dalam itu sudah bersih yang menuju ke paru-paru karena bantuan dari si bulu hidung itu. Dia itu tugasnya menyaring kotoran atau menyaring udara
yang masuk ke dalam hidung kita. Jadi otomatis hidung kita juga bersih gitu, dan paru-paru kita udara yang masuk ke paru-paru kita juga bersih. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyakit pada hidung. Penyakit pada hidung ini ada 3. Yang pertama itu adalah skesma atau influenza. Tidak asing bagi kita untuk mendengar kata influenza, ya kan? Nah, penyakit ini adalah pembengkakan pada hidung kita dan banyak lendirnya. Jadi orang yang mengalami ini, dianya itu tidak dapat mencium aroma bau atau rangsangan bau dari alat pembau ini. Yang kedua itu ada polip. Polip ini adalah tumor atau pembengkakan yang bertangkai dan dia ini menempel pada selaput lendir atau lubang atau kulit lubang hidung. Nah, biasanya orang yang mempunyai penyakit ini, yang menderita penyakit ini, dia itu sering menggunakan mulut. Bernafasnya itu sering menggunakan mulut. Nah, yang ketiga ada namanya anosmia. Anosmia ini adalah ketidakmampuan indera pembau kita untuk mencium bau yang disebabkan oleh gangguan syaraf pusat dari indera pembau. Nah, masuk ke alat indera yang keempat, yaitu lidah atau alat pengecap. Nah, lidah ini adalah indera untuk mengecap. Dia ini dapat merasakan rasa-rasa yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, di permukaan lidah itu terdapat bintil-bintil kecil yang di dalamnya itu terdapat syaraf pengecap yang dinamakan papila. Nah, kalian pasti semua memiliki atau mempunyai lidah kan? Dan kalian juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh lidah. Nah, lidah juga bekerja dengan otak, karena kalau kita sudah memakan suatu makanan yang kayak contohnya itu pedas, manis, asin, asam, pahit, dan yang lainnya, itu kita pasti bisa merasakan atau kita itu bisa mengucapkan juga rasa apa yang kita rasakan, karena dari otak dan lidah ini berkontribusi. Nah, selanjutnya masuk ke penyakit pada lidah. Penyakit pada lidah ini dia ada 2. Yang pertama itu ada sariawan, dan yang kedua itu ada gangguan syaraf pada pengecap. Nah, sariawan ini dia itu kayak timbul lubang-lubang di permukaan lidah. Itu disebabkan karena dia itu kekurangan vitamin C. Maka kita itu dianjurkan untuk selalu menyediakan atau mengkonsumsi buah atau sayuran yang mengandung vitamin C. Contohnya itu seperti jeruk. Kita itu memang dianjurkan untuk memakan atau mengkonsumsi jeruk di rumah kita. Pinomat satu dalam 1 hari gitu. Yang penting kita itu ada mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Nah, jeruk itu terkenal kali banyak vitamin C-nya kan. Jadi untuk kalian sering-sering memakan jeruk supaya tidak sariawan. Nah, yang kedua ini ada namanya gangguan saraf pengecap. Nah, indera pengecap dengan indera pembau ini dia berhubungan. Jika seseorang dia itu mengalami influenza pada indera pembaunya, maka indera pengecapnya juga bakal terganggu. Maka dari itu semua makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu tidak akan terasa enak, karena kita itu tidak dapat merasakan rasa manis, asam, pahit, pedas, atau yang lainnya. Karena lidah kita ini terganggu antara indera pembau dan indera pengecap ini berhubungan gitu. Jadi lidahnya itu akan terasa hambar. Nah, alat indera yang terakhir yaitu adalah alat indera peraba atau kulit. Nah, di bawah kulit itu terdapat ujung-ujung saraf peraba yang dapat merasakan panas dingin, kasar halus, lunak keras, dan nyeri atau tidak nyeri. Nah, lapisan kulit itu dia terbagi atas 2 lapisan. Yang pertama itu ada namanya kulit ari atau kulit tanduk. Nah, kulit tanduk ini atau kulit ari ini dia tuh memiliki pigmen, sehingga dia yang menentukan warna pada kulit kita.
Tapi kulit ini terkenal kulit yang sangat tipis, namun dia itu bisa melindungi kulit kita itu atau tubuh kita dari sinar UV, dari bakteri dan dari zat-zat kimia lainnya. Pada kulit ari ini dia juga memiliki lapisan yang terdiri atas ujung saraf peraba, pembuluh darah, kelenjar keringat, butir-butir lemak, dan bulu-bulu halus. Nah, lapisan yang kedua yaitu namanya kulit jangat. Kulit jangat ini di bawahnya kulit ari, di bawahnya kulit ari. Nah, di dalam kulit jangat ini dia itu terdapat pembuluh darah. Dia ada juga kelenjar keringat juga ada, dan ujung-ujung saraf peraba yang disebut dengan reseptor. Nah, bagian kulit yang paling peka itu adalah ujung jari dan ujung bibir kita. Itu yang paling peka terhadap benda yang tersentuh atau benda yang kita pegang, itu akan lebih kayak cepat gitu bekerja dengan otak. Itu benda apa sih yang kita pegang gitu. Jadi kita itu terlalu sering menggunakan ujung jari untuk merasakan benda yang kita sentuh itu apa gitu, itu halus apa kasar, panas atau dinginnya. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai alat indera yang bertujuan untuk memenuhi ujian fisiologi hewan saya. Dari sini kita sama-sama belajar, dan jika ada kekurangan kata atau kata yang saya berlebihan atau ada salah kata saya yang menyinggung yang menonton video ini, saya mohon maaf. Nah, untuk kalian semua tetaplah berjaga jarak, tetaplah menjaga protokol kesehatan saat keluar rumah, tetap menggunakan masker juga saat keluar rumah, supaya kita juga bisa mencegah virus-virus yang lagi booming pada tahun kemarin dan tahun ini. Jadi untuk mencegahnya kita sendiri yang akan melakukannya. Jadi sekian dari presentasi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.